Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan asin. Ini akan kita tumis ya. Rasanya enak banget karena ini aku pakainya ikan layur. Jadi ikan ini adalah salah satu ikan asin favoritnya Flavi Kasih sewaktu kecil Flavis. Jadi zaman dulu itu kan kalau maam ikan yang masih segar itu susah banget. Jadi kita hanya pakai ikan asin. Nah ini ikan asin layur favoritnya Flavi Kasih banget. Terus kita tambahin lagi toge, kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Nah untuk bumbu-bumbunya Flavis ini kita pakai yang praktis-praktis aja. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai merah yang besar. Boleh juga pakai cabai keriting ataupun cabai rawit, ataupun kalau misalnya Flavis punya itu namanya cabai gendot itu juga boleh banget, rasanya enak banget. Kemudian nggak ketinggalan kita akan siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Dan ada cabai, kemudian ada bawang putih. Kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku akan pakai brambang ataupun bawang merah. Kalau misalnya Flavis nggak ada bawang merah kayak gini, Flavis juga bisa pakai bawang bombay juga boleh. Ataupun pakai brambang merah tuh yang gede banget itu onion, itu juga boleh banget. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi ada lengkuas supaya nanti aromanya makin harum lagi ya. Lengkuasnya ini boleh digeprek, juga boleh diiris tipis-tipis. Sasaknya Flavis aja di rumah deh. Kemudian nggak boleh ketinggalan, kita akan tambahkan daun salam. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu ikan asinnya ya. Nah ini biar ikan asin kalau digoreng nggak nyepluk-nyepluk, tambahin terigu ya. Kalau misalnya Flavis mau goreng ikan asin atau ikan cuek atau ikan apapun yang biasanya kalau digoreng itu nyepluk-nyepluk, tambahin terigu nanti biar nggak nyepluk-nyepluk lagi. Nah ini kalau misalnya ikan asinnya sudah warnanya kecoklatan dan sudah kering kayak gini, ini tandanya sudah mateng. Kemudian ini akan kita angkat, terus kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan langsung gongsong bawang merah dan juga bawang putihnya terlebih dahulu. Nah ini kita pakai minyak yang masih baru aja. Kemudian langsung kita cemplungin aja daun salam dan juga lengkuasnya, aduk-aduk sampai nanti aromanya harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin langsung ikan asinnya, kemudian cabenya, tambahkan lagi sedikit gula pasir ya. Ini nggak perlu pakai garam lagi Flavis karena kan sudah asin, jadi nggak perlu pakai garam lagi. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah kalau misalnya sudah enak banget rasanya dan sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin togenya. Kalau togenya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Cukup kita besarkan api, terus kita aduk cepet supaya nanti togenya nggak keburu layu. Karena nanti warnanya udah nggak cantik lagi dan saat kita maam juga udah nggak krius-krius lagi. Nah seperti ini aja Flavis. Ini rasanya enak banget, aromanya juga harum banget, warnanya juga cantik banget ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini cocok banget kita maam pakai nasi anget, wis jangan nggak perlu lauk lain lagi kalau udah pakai lauk kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep bakwan jagung. Cuman ini bedanya dari bakwan jagung yang selama ini Flavi Kasih bikin. Ini kita nggak pakai bumbu ulek Flavis. Jadi bumbunya cuma kita potong-potong aja dan cuman asal cemplang-cemplung sreng jadi mateng. Bikinnya gampang banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Kemudian di sini kita siapkan untuk bumbunya, kita pakai bawang bombay. Pokoknya kalau bakwan jagung pakai bawang bombay itu rasanya enak banget. Ada manis-manisnya gimana gitu. Kemudian kita akan potong-potong, kita potong-potongnya kotak-kotak boleh, agak miring tipis-tipis juga boleh, tapi jangan terlalu besar ya. Kemudian kita siapkan lagi bawang putih, ini bawang putihnya juga cuman kita geprek aja. Kemudian kita cincang halus, setelah dicincang halus kita akan sisihkan ke dalam wadah berisi bahan-bahan tadi. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya cukup kita potong tipis-tipis kayak gini. Kemudian kita campurkan ke dalam bahan lainnya. Setelah ini kita akan siapkan cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai rawit. Jadi nanti bakwan itu kalau di maam tuh udah sekalian pedas, jadi udah nggak perlu ceplusan lombok lagi. Kemudian di sini kita akan tambahkan tepung terigu. Di sini supaya lebih rodok garing, krius-krius, di sini kita tambahkan lagi tepung beras, tambahkan garam, sedikit gula, penyedap rasa. Di sini aku penyedap rasanya pakai kaldu ayam, tapi bisa pakai kaldu sapi, pakai kaldu micin ataupun pakai kaldu jamur. Kemudian kita aduk rata.
Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Nih airnya pelan-pelan aja nuangnya, jadi biar nanti takutnya keenceran. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit aja. Kemudian, oh ya aku mau kasih tahu Flavis dulu nih, kalau misalnya Flavis mau bikin gorengan, entah itu gorengan bakwan, gorengan apapun, itu jauh lebih enak kalau pakai tepung terigunya itu tepung terigu yang curah itu yang dijual-jual di tukang sayur atau pasar tuh yang nggak ada mereknya, itu rasanya itu jauh lebih enak. Kemudian setelah ini kalau misalnya semua bahan sudah jadi, adonannya sudah bagus, baru kita akan goreng. Nah di sini aku gorengnya maunya tipis tapi rodok lebar. Flavis juga bisa, misalnya bikinnya kecil-kecil gendut itu juga boleh. Atau mau bikin seperti kayak ibunya Flavikasi itu kalau bikin tuh bunder terus lebar, itu juga boleh, rasanya enak banget. Jangan lupa ya, ini akan kita wolak-wali supaya nanti matangnya merata, warnanya juga cantik banget. Nah kayak gini Flavis, kalau sudah seperti ini tandanya sudah mateng. Ini mau langsung kita sisihkan, kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisa adonannya. Gorengnya juga sama seperti waktu di awal ya, jadi kita ambil adonannya, kemudian kita pipihkan sesuai dengan selera Flavis, mau bunder lebar boleh, mau lonjong tipis boleh, mau kecil-kecil gendut juga boleh, sesuai dengan seleranya Flavis aja di rumah. Yang penting minyaknya itu pada saat goreng itu harus banyak, kemudian apinya jangan terlalu besar. Nah ini sudah mateng, ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih anget, aku mau langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita nyamil ataupun untuk kita maem pakai nasi anget. Terus nanti ada tumisan kangkung atau tumisan kembang paya, itu juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan pentol mercon. Wah ini masakan nanti akan jadi favorit banget untuk Flavis penggemar pedas. Pertama-tama kita akan siapkan bakso sapi ya. Ini aku siapkan sebanyak 20. Nanti kalau misalnya Flavis mau bikin lebih banyak, tinggal digandakan aja resepnya. Ini kita belah ujungnya supaya nanti mekar dan cantik. Kemudian kita sisihkan, kita siapkan bumbu sambalnya. Di sini ada cabai rawit, kemudian di sini kita siapkan juga cabai keriting, ada bawang merah dan juga bawang putih. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan chopper ya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu baksonya ya. Di sini aku menggorengnya menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget dan hemat banget karena masih 6 kali penggorengan tetap jernih banget. Kalau sudah panas, kita akan masukkan baksonya. Kita akan goreng sampai nanti baksonya itu agak mekrok gitu Flavis, karena tadi kan bagian atasnya sudah kita belah ya. Itu tujuannya supaya baksonya dia jadi agak mekrok atau mekar ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian ini wajannya dan minyaknya masih pakai bekas goreng bakso tadi ya, cuman dikurangi biar nggak terlalu kebanyakan. Kita akan tumis bahan sambalnya sampai nanti matang. Setelah itu nanti kita akan tambahkan lagi sedikit air ya. Kemudian di sini kita pakai garam secukupnya, sudah terasa juga secukupnya. Kemudian kita akan masak kembali sampai nanti airnya agak asat. Setelah itu kita masukkan bakso yang sudah tadi kita goreng dan tambahkan lagi berambang goreng supaya nanti aromanya lebih wangi lagi. Ini aromanya udah harum banget, aroma cabai rawitnya yang khas banget, ditambah lagi dengan aroma berambang goreng. Ini akan jadi menu spesial banget untuk akhir pekan kita nanti bagi Flavis yang suka cabai ya, karena ini rasanya pedesnya minta ampun dan yang pastinya enak banget. Ini sudah matang, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini kita akan maem kayak gini aja juga udah enak banget, ataupun Flavis untuk lauk makan juga enak banget.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari oyong. Biasanya kan kita masak oyong tuh cuman di sayur bening ya. Nah hari ini kita akan bikin jangan oyong. Jangan oyong itu artinya masakan berkuah dan bersantan. Kalau di tempat Fluffy Kasih itu ngomongnya apapun sayurannya, apapun masakannya, kalau yang berkuah dan bersantan itu dibilangnya itu jangan. Nah hari ini kita akan bikin jangan oyongnya. Aku tadi kurang lebih aku timbang sebanyak 500 gram. Nah ini oyongnya akan kita bersihkan bagian kasarnya aja ya. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Potong-potongnya agak tebel aja karena nanti kita akan masaknya agak lama. Nah setelah dipotong-potong semuanya kita akan sisihkan. Kemudian di sini akan kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu tempe. Ini tempenya aku siapkan sebanyak 2 bungkus. Ini aku sengaja belinya itu yang masih belum jadi banget. Jadi nanti kalau kita masak tuh masih ada kayak krius-krius dari kedelainya. Itu enak banget rasanya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita tambahkan lagi ada teri ya. Ini terinya nanti kita cuci bersih. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini ada kemiri, kemudian bawang merah, kemudian ada bawang putih, dan juga kita tambahkan lagi kunir ya. Kemudian kita tambahkan lagi cabai keriting. Kalau habis mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Tambahkan lagi ketumbar dan beri sedikit air supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah ini sudah halus. Sekarang kita akan siap memasak. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya. Kita akan goreng sampai nanti tempenya mateng dan kering dan warnanya udah kuning keemasan kayak gini. Tandanya sudah mateng. Sekarang siap kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan letakkan dalam piring atau mangkuk. Kalau sudah kita akan goreng juga terinya ya. Nah ini kita goreng terinya sampai nanti matang. Kalau sudah matang kita angkat, kemudian kita akan sisihkan. Ini minyaknya nggak usah kita ganti, kita langsung aja pakai untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti aromanya harum. Baru setelah itu kita akan tambahkan daun salam dan juga kita pakai lengkuas. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi. Pastikan bumbunya benar-benar mateng banget dan nggak ada bau languknya sama sekali. Nah kira-kira teksturnya itu udah kayak gini Fluffy. Baru kita akan masukkan oyongnya. Nah kenapa bumbunya itu harus benar-benar sampai tanak banget, karena oyong itu kan kita masak nggak lama-lama banget. Jadi diusahakan bumbunya itu sudah mateng dan tanek ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakainya sengaja nggak kental banget supaya dia nanti kalau dimakan tuh nggak enek ya. Nah ini akan kita masak. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa. Nah untuk garamnya Fluffies nanti aja belakangan karena nanti kita mau tambahkan teri. Jadi kadang-kadang terinya itu kan sudah asin. Jadi nanti menyesuaikan aja kurangnya seberapa. Jadi lebih baik belakangan aja. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih santannya, kita baru masukkan teri dan juga tempenya. Nah kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti mendidih lagi dan juga matang. Nah nanti Fluffies bisa sambil koreksi rasa ya. Kalau misalnya kurang garam baru tambahkan garam. Kalau misalnya mau lebih sedap lagi boleh tambahkan penyedap rasa. Ini sudah matang, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita pakai nasi anget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal tumpang. Nah ini resep sambalnya itu unik dan beda dari sambal-sambal lainnya.
Pertama-tama di sini kita akan siapkan tempe. Ini kalau bisa, kalau ada tempenya itu sing rodok semangit biar aromanya itu lebih enak. Tapi hari ini Fluffy kasih nggak ada tempe semangit, ya wis pakai tempe seger juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan rebus. Di sini sudah aku siapkan air mendidih. Kemudian di sini untuk bahan-bahan sambalnya ada cabai merah besar, kemudian ada brambang, bawang. Kalau mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Nah, hari ini aku pakainya cabai gede aja. Kemudian setelah matang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nanti pisahkan cabai, bawang, brambang sama tempenya ya, karena kita akan haluskan cabai, bawang, brambangnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk menghaluskannya Fluffy wajib pakai ulekan, karena kalau misalnya pakai blender teksturnya itu jadi halus banget. Nah, hari ini kan aku maunya teksturnya itu masih rodok kasar kayak gini. Kemudian setelah ini kita akan masukin tempenya ke dalam ulekan, kemudian kita bejek-bejek, nggak boleh sampai halus banget ya, jadi masih ada kasar-kasarnya gitu. Kemudian setelah ini nggak perlu kita tumis Fluffy, jadi ini nanti langsung kita rebus lagi, kita cemplungin lagi ke dalam sisa air bekas ngerebusan tempe tadi di awal. Kemudian di sini kita masukkan santan, aku pakainya santan instan, Fluffy juga bisa pakai santan yang masih segar, tapi nanti diambil yang bagian kentalnya aja ya. Kemudian ini kan kita aduk-aduk, dan di sini masih mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku tambahkan ada garam, kemudian ada gula, kemudian ada penyedap rasa. Nah, di sini aku pakainya gula pasir. Kalau misalnya Fluffy di rumah punya gula Jawa, pakai gula Jawa nanti rasanya akan jauh lebih sedap. Kemudian setelah ini kita akan masak pelan-pelan pakai api yang masih agak kecil, dan kita akan masak sampai nanti kuahnya rodo asat kayak gini. Jadi ini nanti rasanya tuh gurih, aromanya harum, dan ini enak banget untuk kita maem dengan sayur-sayuran seperti ini. Ini sudah aku siapkan ada toge, kacang panjang, daun janggel atau elung, dan juga di sini aku pakai kelandingan. Wah, ini enak banget. Sekarang aku mau langsung siapin nasinya yang masih anget. Kemudian ini mau aku campurkan sayur mayurnya, dan nanti kita akan siram dengan sambal tumpangnya. Seharusnya ada sambal pecelnya Fluffy, cuman kayak gini aja rasanya udah enak banget. Terus nanti kalau misalnya maemnya pakai tempe bacem, terus ada peyek teri atau peyek kacang hijau, wah rasanya enak banget. Atau pakai kerupuk yang bulat itu. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy kasih mau bikin resep baceman tahu dan juga tempe. Resepnya enak banget, sederhana banget. Ini bisa Fluffies masukin kulkas, terus nanti sewaktu-waktu tinggal goreng kalau mau maem. Nah, untuk bumbunya di sini kita siapkan ketumbar, kemudian bawang putih, brambang, dan juga kita akan haluskan menggunakan air biar lebih gampang. Kemudian setelah halus kita sisihkan, kita akan toto tempe dan juga tahunya ke dalam wajan seperti ini. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya supaya lebih sedap. Di sini ada daun salam, laos, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa. Ini gula Jawanya pilih sing paling api, kalau mau bacemnya enak gula Jawanya itu harus yang bagus. Kemudian di sini tambahkan lagi asam, garam. Kemudian kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, masukkan bumbu halus, tambahkan lagi minyak, kemudian kecap manis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Ini sajiannya kalau mau pakai air kelapa itu jauh lebih sedap lagi Fluffy, tapi ya wis hari ini aku pakai air biasa aja. Pertama-tama kita akan masak dulu pakai api besar, kemudian setelah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak pelan-pelan. Memang masak bacem itu memang harus sabar, apinya kecil supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep ke tempe dan juga tahunya. Nah, ini sudah asat Fluffy, ini sudah waktunya kita matikan apinya. Ini Fluffy bisa lihat warnanya memang nggak coklat banget karena aku pakainya tadi kecapnya kecap kencana dan gula merahnya ya nggak terlalu hitam, jadi nggak terlalu, warnanya nggak terlalu hitam banget ya. Tapi ini rasanya sudah manis dan gurih. Ini Fluffy bisa masukkan ke kulkas. Terus nanti sewaktu-waktu mau goreng, sewaktu-waktu mau maem tinggal goreng aja. Nah, hari ini aku juga mau contohin ke Fluffy gimana sih cara goreng bacemnya. Jadi kalau goreng bacem itu nggak boleh Fluffy tinggal.
Begitu kita cemplungin harus kita wolak-wali karena dia manis, jadi cepet banget untuk gosongnya. Nah, gorengnya juga apinya nggak boleh terlalu besar. Nah, kalau misalnya kira-kira warnanya sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah mateng. Ini kan kita angkat, kita akan sisihkan. Ini akan kita pakai nasi yang hangat. Terus kalau misalnya Flavis mau pakai sayur bening bayam, sayur sup, sayur asem, sambel tomat, sambel terasi, wes enak banget. Yang penting jangan lupa nasinya itu masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup dari telur puyuh. Biasanya kan telur puyuh kita pakai untuk bikin sambal goreng ataupun kita masak yang pedes-pedes ya. Nah, hari ini akan kita bikin yang seger-seger, yaitu kita akan bikin sup telur puyuh. Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus, kemudian aku kupas. Tadi aku siapkan sebanyak 250 gram. Kemudian kalau sudah selesai dikupasin semuanya, kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel. Nah, ini wortelnya aku potong tipis-tipis dan nggak lupa aku potong kembang biar nanti tampilannya lebih cantik dan anak-anak makin suka untuk memakannya. Nah, di sini kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita siapkan ada buncis. Jangan lupa ya, buncisnya dibuang bagian ujungnya. Kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2 sampai 3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bakso. Jadi komplit banget ya, udah ada sayurannya, ada telurnya, dan juga ada baksonya. Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian. Kemudian di sini aku siapkan bahan lainnya yaitu soun. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica bulat. Kemudian kita haluskan. Oh ya, bagi Flavis yang nggak punya merica bulat juga bisa pakai merica bubuk ya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan wangi dan warnanya sudah mulai kecoklatan. Baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu dan juga telurnya. Ini akan kita masak sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, masukkan buncis dan juga baksonya. Kemudian di sini kita langsung cemplungin aja saunnya. Kemudian ini aku pakai daun bawang, tapi daun bawangnya sangat cuil. Tadi aku metik dari halaman rumah. Karena tadi waktu aku ke pasar tuh ternyata nggak ke bawah. Jadi ya udah pakai ini aja buat seger-seger aja gitu. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget dan bener-bener seger banget rasanya. Sekarang nggak usah lama-lama, kita sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Ini kita siapkan terongnya sebanyak 2 karena aku pakai terongnya yang besar. Kalau misalnya Flavis pakai yang kecil boleh ditambahkan. Dan karena ini besar, jadi kita akan belah jadi 2 bagian. Kemudian kita potong beberapa bagian lagi, tapi jangan sampai putus ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai pete. Wah, ini makanan favoritku banget Flavis. Pokoknya kalau judulnya udah pete itu mau dicemplungin ke masakan apa aja enak banget. Apalagi kita hari ini mau bikin sambal terong, terus nanti kita kasih pete. Wah, ini akan jadi makanan favorit Flavikasi sepanjang minggu ini. Dan ini petenya akan kita kupas terlebih dahulu ya. Kemudian setelah petenya selesai kita kupas, kita akan siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan ada
tomat merah, kemudian ada cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit merah dan putih, boleh juga tambahkan yang hijau. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan juga nggak boleh ketinggalan ada kencurnya. Nah ini supaya nanti gorengnya lebih cepat mateng, tomatnya akan kita potong menjadi beberapa bagian, dan juga supaya nggak meletus-meletus, cabainya akan kita potek-potek. Setelah ini kita siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu terong yang sudah tadi kita potong-potong. Nah ini akan kita goreng sampai nanti terongnya matang, tapi jangan sampai terlalu lanyet ya, karena goreng terong itu nggak perlu lama-lama, cuma sebentar aja dia udah matang. Jangan lupa sambil bolak-balik biar nanti matangnya merata. Nah seperti ini Flavis, ini terongnya sudah matang, warnanya juga cantik banget, matangnya pas banget. Sekarang kita akan angkat, kemudian setelah ini kita akan goreng bahan lainnya. Nah, sekarang kita akan goreng peteknya. Kalau petek sesuai dengan selera Flavis aja, mau digoreng boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalaupun mau digoreng, gorengnya sekelebatan aja, kayak gini aja. Sekarang kita akan goreng bahan-bahan sambalnya. Tadi ada cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, dan nggak ketinggalan ada kencurnya supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget. Setelah semua bahan sambal matang, kita akan angkat, kita siapkan dalam cobek, kemudian kita akan ulek sampai nanti halus ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, sekarang kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan gula merah atau gula Jawa, kemudian garam secukupnya. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, ataupun kaldu jamur, boleh. Kalau enggak juga rasanya udah enak banget. Nah ini kita akan haluskan sampai nanti tercampur rata. Nah kalau sudah rata, baru kita akan masukkan, tadi ada bahan-bahan seperti terong dan juga ada peteknya. Wah ini enak banget, cocok banget kalau misalnya pakai ayam goreng, lele goreng, bebek goreng. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes ikan tongkol cuek. Ada juga yang bilang ini ikan pindang ya. Jadi ini adalah ikan tongkol seger yang sudah dimasak. Dan aku belinya memang sudah seperti ini rasanya sudah gurih ya ikannya. Nah ini aku siapkan ikannya, ini tadi kurang lebih 500 gram. Kemudian ini ikannya karena besar banget, jadi aku mau potong kecil-kecil supaya nanti sekali ambil itu untuk 1 kali maem aja. Nah ini sudah aku potong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya itu sederhana banget, tapi nggak seperti pepes-pepes yang selama ini aku bikin. Ini lebih praktis banget. Di sini aku siapkan cabai merah besar, ini lumayan banyak, kurang lebih 20. Kemudian cabai rawit merah ini kurang lebih 20 juga. Ada berambang 15, 5 tomat, dan ada 6 bawang putih. Nah ini tomatnya karena aku pakainya kecil-kecil, jadi aku pakai 5. Kalau misalnya Flavis pakainya yang besar, bisa pakai 2 aja udah cukup. Nah ini bumbunya akan kita chopper terlebih dahulu. Ini karena kepenuhan, jadi aku chopper terlebih dahulu cabenya. Nah ini sudah kita chopper, kemudian kita akan masukkan lagi bawang, berambang, dan juga tomatnya. Ini tomatnya akan kita potong-potong supaya nanti lebih gampang pada saat dia memblendernya ya, atau mengecopnya. Nah ini sudah selesai, kita akan chopper semua bahan jadi satu. Sudah halus semua. Sekarang kita letakkan dalam cobek ya. Nah kita akan tambahkan lagi gula Jawa, ini kurang lebih 4 jempol. Kemudian setengah sendok teh garam. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa, micin atau kaldu ayam, kaldu jamur, kaldu sapi juga boleh banget, nanti rasanya akan semakin gurih ya. Nah ini kalau sudah halus dan tercampur rata semuanya, sekarang kita akan masukkan ikan tongkol cueknya ke dalam wadah. Kemudian kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan.
kemudian kita aduk rata. Di sini bumbunya simple banget kan, nggak neko-neko, tapi ini nanti rasanya akan enak banget. Nah, setelah kita aduk rata, kita siapkan daun pisang. Kemudian di sini kita siapkan, ini ada tum-tuman. Lebih juga bisa pakai tusuk gigi ataupun staples, dan ada daun salam. Ini daun salamnya masih seger banget karena aku metik di halaman rumah. Ini cara bungkusnya gini Flavis, kita ambil daun 1 lembar, daun salam 1 lembar, kemudian kita letakkan ikannya dan juga sambelnya agak banyak. Kemudian kita akan bungkus. Cara bungkusnya seperti Flavis bikin pepes biasa aja. Nah, kita sematkan kanan kirinya kayak gini. Kita sisihkan. Nah, kita akan ulangi coba 1 kali lagi ya. Jadi kita akan ambil daun 1 lembar, kemudian daun salam 1 lembar. Kita akan ambil ikan dan juga sambalnya atau bumbunya. Kemudian kita akan bungkus. Cara bungkusnya juga gampang banget. Tinggal dilipat kanan kirinya, kemudian kita sematkan pakai, ini kalau aku bilang tum-tuman atau tusuk gigi juga boleh. Kemudian kita akan bungkus semua sampai selesai. Kalau semua sudah dibungkus sampai selesai, kita siapkan kukusan. Ini pastikan airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masukkan semua pepesnya ke dalam kukusan. Dan ini akan kita kukus selama 45 menit. Ingat ya, 45 menit itu setelah air kukusan itu mendidih. Nah, ini sudah selesai kita kukus selama 45 menit. Kemudian kita akan langsung aja memanggangnya. Siapkan panggangan, kemudian beri sedikit minyak. Nah, ini minyaknya fungsinya supaya nanti dia lebih membakar si daun pisangnya. Nah, nanti aromanya itu akan jauh lebih wangi kalau daun pisangnya itu lebih kebakar. Nah, ini akan kita bolak-balik sampai nanti dirasa aromanya udah harum banget dan dalamnya juga sudah agak kering. Nah, kira-kira nanti seperti itu udah mateng. Nah, ini sambil manggang, kecium aroma daun pisangnya, itu harum banget. Rasanya itu udah pengen cepet-cepet ngiduk nasi anget terus langsung kita makan. Nah, ini sudah matang Flavis ya, aromanya udah harum banget. Dan daunnya juga sudah mulai kebakar coklat-coklat seperti ini ya. Ini tandanya sudah mateng. Sekarang kita akan sisihkan. Kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini nggak aku panggang semua karena nanti separuhnya untuk maem besok pagi. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya seperti ini Flavis, pepes ikan tongkol cuek kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.